Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhid, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pada pertemuan ini, saya akan merefleksikan modul 2.3, koneksi antar materi, modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Sebelum mempelajari dan memahami modul ini, saya berpikir modul ini biasa-biasa saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata modul ini luar biasa, bisa mengena pada murid, pendidik, maupun kepala sekolah. Di dalamnya ada pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang bisa berefek kepada kepribadian pendidik, murid, dan sekolah. Di modul ini ada beberapa ilmu yang perlu dipahami dengan benar, di antaranya pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, di antaranya pengertian coaching. Coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme. 2. Paradigma berpikir coaching, yaitu diantaranya 1. Fokus pada coach, 2. Bersikap terbuka dan keingintahuan, 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat, 4. Membantu coach melihat peluang-peluang dan masa depan, 3. Prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. 4. Kompetensi inti coaching, diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. 5. Sistem Among, menggunakan semboyan pendidikan. 6. Coaching dengan alur tirta, tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian rasa. Emosi-emosi terkait pengalaman belajar. 1. Bingung. Yang dimaksud bingung pada waktu saya belajar pelajaran ini, modul ini adalah ini materi apa. Kemudian yang nomor 2, khawatir, saya ini bisa memahami atau tidak. 3. Percaya, pasti saya bisa. 4. Tertarik karena ada tantangan dan pengalaman baru. 5. Optimis, yaitu dengan kegigihan ingin belajar saya pasti akan mampu. 6. Merasa senang karena bisa berkolaborasi diskusi dengan teman CGP yang lainnya. Kemudian apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Hal yang baik adalah saya dapat memahami dan mengikuti modul 2.3. Saya juga bisa berkolaborasi dengan CGP lain dalam mempraktekkan coaching sebagai pengamat, coach maupun coach. 4. Apa yang perlu diperbaiki? Terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, diantaranya kemampuan berbicara, menggunakan bahasa yang efektif, kemampuan melontarkan pertanyaan berbobot, meningkatkan fokus saat melakukan coaching. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dengan mempelajari modul 2.3 dalam praktek coaching ini bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran dan bisa menjadi bekal jika melaksanakan supervisi akademik. Analisa untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik di sekolah? Maka jawabannya, selama ini supervisi akademik banyak dijadikan dilema dan momok bagi guru karena berfokus pada penilaian dan bukan pengembangan diri guru. Dengan diterapkan coaching dalam supervisi akademik, maka tingkatan guru dan supervisor adalah mitra, bukan lagi atasan bawahan, sehingga proses pengembangan diri guru lebih baik. 2. Mengolah materi yang dipelajari sehingga tergali wawasan baru. Jika prinsip, kompetensi, dan alur coaching dilakukan dengan tepat, akan menghasilkan komunikasi kemitraan antara coach dan coach yang dinamis dan efektif.
3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. 1. Pengawasan dan penilaian dalam supervisi akademik. Bagaimana cara kita agar bisa mengubah mindset supervisi yang mulanya berfokus pada penilaian menjadi fokus pada pengembangan diri guru. 2. Supervisi akademik berprinsip pada kemitraan, yaitu ke depan bagaimana cara agar ke depan antara guru dan supervisor adalah mitra bukan lagi atasan bawahan. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, di antaranya mensosialisasikan konsep coaching dalam supervisi akademik kepada semua kepala sekolah, pengawas, guru yang bisa menggunakan pengembangan diri, yaitu seminar, webinar, MGMP, KGG, diskusi, dan lain-lain. Dan bisa menggunakan media atau poster, artikel, video, modul, dan lain-lain. Kemudian kita harus membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Sebelumnya yang saya alami bahwa supervisi akademik hanya satu tahap saja, yakni observasi saja tanpa adanya kegiatan pra dan pasca supervisi. 2. Penerapan supervisi di masa mendatang. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan mencoba melaksanakan modul 2.3 sehingga supervisi bukan cuma penilaian saja. 3. Konsep atau praktek baik dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari modul 2.1. Di modul ini saya belajar berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan dan gaya belajar murid. Dengan modul 2.3 ini saya mempelajari proses coaching bertujuan menyelesaikan sebuah permasalahan. Modul 2.2. Di modul ini saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional, teknik STOP. Dalam prakteknya bisa diterapkan untuk mendukung kompetensi inti coaching, yakni adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Coaching dalam supervisi akademik adalah salah satu pembinaan kepada guru agar selalu meningkatkan kinerjanya. Supervisi harus dilakukan secara konsisten agar guru terbiasa mengevaluasi diri dan mampu merefleksikan kegiatannya, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan kenyamanan murid, guru, dan stabilitas sekolah. Adapun secara garis besar materi modul 2.3 ini yaitu berkaitan dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 dan modul 2.2 yang intinya adalah berpihak pada murid. Demikianlah koneksi antar materi yang bisa saya refleksikan di modul 2.3 ini, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam bahagia.